Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamarul muhibbin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan keabadian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Masih ada busyam. Idza najarta ilal shaimin kama tanjuru ilal qawaiki fitrati wa hum fi a'la iltiyin. Wal ayyamul fadilah allati syahidatil akhbar bisyarafiha wa jajali sawabi fi siyamiha yaumul arafah wa yaumul asura wal asru awal min Dzulhijjah wal asru awal min Muharram wa Rajab wa Sya'ban wa saumu ashhuril hurum min al fadaili wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wahidun fardun wa salasun syardun wa hajafis fi sunnati wa amma fi syahr fa awaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu wa ayyamu bid wa hiya syalisah asrah wa rabi'al asar wal khamisal asar wa amma fil aswad fal isnani wal khamis wa jum'ati fakupira junubal usbu'in biyawmi isnin wal khamis wal jum'ah wa kafara junubal syahri biyawmil awal min syahri wa yawmil awsat wal yawmil akhir wal ayyamul bir. Melanjutkan daripada kitab adab-adab puasa Bidayatul Hidayah, masih tentang puasa. Nah, kemarin orang yang banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah, ya, bukan hanya puasa fardu. Itu karena derajatnya di surga sebagaimana kita melihat di dunia bintang-bintang yang bergemerlapan jauh. Bintang-bintang yang bergemerlapan itu orang yang sering melaksanakan puasa sunnah. Ya. Di sepanjang tahun, nah, di sini sepanjang tahun itu ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Hari itu ialah hari Arafah.
Ya, puasa sunnah di hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Nah, ini bagi orang yang kadang melaksanakan ibadah haji, orang yang berada di kampung atau di tahun itu dia berada di tanah suci tapi tidak melaksanakan haji, disunnahkan melaksanakan puasa Arafah. Nah, 9 Zulhijjah. Sunnah puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji, baik yang ada berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah ataupun di mana dia berada. Tahun sekali senap haji di hari 9 Zulhijjah itu Yaumul Arafah. Yang kedua hari Asyura 10 Muharram. Dan juga sunnah puasa pada hari Tasyu'a 9 Muharram. Tasyu'a 10 Muharram. Kita tahu bagaimana Rasulullah melihat orang Yahudi aja berpuasa ketika di hari 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa? Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah. Mereka mengatakan bahwasanya sebagai tanda syukur ketika diselamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam daripada kepungan Fir'aun. Nah, mereka pun bersyukur dengan di hari 10 Muharram berpuasa. Jadi atas rasa syukur itulah mereka berpuasa. Jadi dia Rasulullah bersabda, nahnu aula bil Musa. Jadi dia Rasulullah kami ini lebih utama lagi ketika Nabi Allah Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Nah, Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa dan beliau berpesan juga untuk menyalahi apa aja kita tuh sekira-kira sama lawan orang Yahudi di hari 9 disuruh berpuasa 2 hari Tasyu'a dan Asyura. Terus yang ketiga 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah 10 hari. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi berbeda. Jadi bukan hanya disunnahkan di 9 Zulhijjah. 10 hari pertama jadi 1 Zulhijjah sampai 9 hari 10 kan boleh puasa. Hari raya haram, hari raya tasyrik 11, 12, 13. Nah, itu kan diperbolehkan. Jadi 10 pertama daripada bulan Zulhijjah daripada tanggal 1 sampai tanggal 9. Namanya hendak sehari saja boleh aja. Terus 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab, Sya'ban. Muharram 10 pertama pada bulan Muharram, tahun baru Islam 10 Muharram. Juga 10 bulan di bulan Rajab, 10 pertama setiap bulan Rajab. Dan 10 pertama pula di bulan Sya'ban. Ashurul Hurum. Ya, bulan Sya'ban bukan termasuk daripada Ashurul. Bulan-bulan haram Ashurul Hurum yaitu ada 3 bulan berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi bukan hanya daripada puasa Muharram, puasa Arafah, Asyura, Tasyu'a bisa kita gabung dengan niat puasa bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mempunyai kelebihan dan keutamaan. Karena sama aja 10 hari bulan Zulhijjah ya masuk daripada bulan Asyurul bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebulan
Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan 1 bulan yang tunggal yaitu bulan Rajab. Ada juga yang udah puasa 10 hari di bulan Rajab. Nah, jadi di dalam setahun itu ada putaran-putaran ya Imam Ghazali ketika kita hendak berpuasa, di antaranya puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Kadeda setahun itu 2 kali Arafah kadeda. Asyura 10 Muharram di puasa Asyura dalam setahun sekali aja. Nah, jadi itulah bulan-bulan setahun sekali ada sunnahnya. Arafah, Asyura, Tasu'a, 10 Muharram, 10 hari di bulan Sya'ban, 10 hari di bulan Rajab. Dan di dalam sebulan pula ada hari yang mempunyai kelebihan berpuasa yaitu awal bulan. Nah, setiap awal bulan kita disunahkan puasa. Kita masuk aja juga ketika di bulan Rajab 1. Di tanggal 1 kita puasa. Pokoknya setiap awal bulan puasa. Pertengahan bulan ada juga. Pertengahan bulan kayak Yaumul Bid. Nah, akhir bulan Yaumil Aswad. Nah, ada akhir Bid putih yaitu hari 13, 14 dan 15. Itu hari-hari putih. Pertengahan bulan yang termasuk tanggal 15. Nah, 13, 14 dan 15. Masuk ya. Dan di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa yaitu hari Isnin, Kamis dan Jumat. Jadi setiap seminggu sekali ada, setiap sebulan sekali ada, setiap setahun sekali ada. Usahakan. Jadi Imam Ghazali bukan hanya yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hendak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita laksanakan juga kesunahan-kesunahan daripada puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa pada hari Isnin dan Kamis dan Jumat adalah menjadi kafarat dosa seminggu. Nah, dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan dan hari-hari putih adalah menjadi kafarat dosa sebulan. Jadi seminggu itu ada kafarat, setiap sebulan ada kafarat. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam perputaran tahun. Jadi setiap setahun ada puasa Arafah itu menebus dosa 6 tahun lalu. Nah, bahkan hadisnya dosa-dosa yang akan datang pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau menganggap bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan minum dan jima saja. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qam min sya'im laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas." Artinya berapa banyak orang yang puasa. Berapa banyak orang yang puasa yang ia tidak memperoleh daripada puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga, lapar dan haus saja. Jadi Imam Ghazali yang namanya puasa itu bukan hanya menahan daripada makan dan minum dan berhubungan daripada suami istri. Karena ketika orang berpuasa di siang hari itu dilarang berhubungan, dijaga hawa nafsunya. Maka kesempurnaan puasa itu bahwa engkau menjaga seluruh anggota tubuh daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Jadi bukan hanya mulut, makan minum mulut, tapi mata Imam Ghazali dijaga daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mesti menjaga lidah daripada berbicara dengan perkara yang tidak berfaedah. Daripada memandir orang, lebih baik banyak berzikir, beristighfar atau baca salawat ketika kita dalam keadaan berpuasa. Dan menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan, karena orang yang mendengar orang yang mengumpat, orang yang menggibah ataupun menyambeti orang segala macam apa yang diharamkan Allah kita dengarkan, adalah sama dosanya dengan orang yang membicarakan atau mengumpat itu. Karena orang yang menggibah itu ada mungkin kalian yang mendengari, dan apabila yang mendengari sama aja hukumnya orang yang menggibah. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat kalau dia tidak mengingkari atau meninggalkannya. Mengingkari. Nah, lain kita cegah, jangan kadisah kita mengumpat, jangan kita kadisah menggibah. Nah, yang boleh dapat pahala, tapi yang menyeberai aja sama aja menggibah. Begitu pula hendaklah engkau menjaga seluruh anggota, seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamsun yuktirna sa'in, al-kadhibu wal ghibatu wan namimah wan najl bi syahwat wal yaminul kadhib. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah zahirnya, tapi kada ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbohong, wal ghibah, mengumpat, menyambat orang ni sekalipun bujur. Namanya kada bujur itu fitnah. Nah, orang tu memang hirang, tapi ketika disebut di hadapannya ini kata-kata itu ghibah ngarannya. Disambati hirang atau artinya ketujuhnya itu ghibah, mengumpat. Tapi kalau kada bujur orangnya putih sambat hirang itu fitnah. Fitnah lebih kejam lagi daripada menggibah. Menggibah sudah dosa, apalagi membuat fitnah. Membuat fitnah. Nah, membuat fitnah misalnya kita membicarakan seseorang, memadahi seseorang sehingga terjadi perkelahian dengan si A. Kita berbicara dengan si A, terus berbicara dengan si B, sehingga si A dan si B ini menjadi bermusuhan. Itu namanya fitnah, mengadu domba kita. Melihat perempuan yang bukan muhrim dengan syahwat. Dan kita melihat najru bi syahwah. Wal yaminul kadhibah, dan yang terakhir sumpah palsu. Jadi melihat sesuatu yang dilarang dalam agama ketika dalam puasa itu bisa membatalkan pahala puasa. Ketika dia berbohong, berbicara bohong, berdusta, maka pahala puasanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersumpah palsu, sumpah palsu. Jadi saksi bersumpah-sumpah wallah, pas sumpahnya kada bujur, sumpahnya palsu, sumpahnya bohong, maka itu dan dia dalam keadaan puasa, puasanya kada dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama saumu junnah. Fa idza kana ahadukum sa'iman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Fa ini muru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni sya'im. Artinya hiasi puasa itu hanya saja ya, innama saumul junnah, hanya saja puasa itu perisai. Apa kita perisai itu penghalang. Ya, orang berperang ada penghalangnya, perisai lah. Maka apabila seseorang kamu puasa, maka jangan ia berbicara, bercakap-cakap yang tidak baik. Seperti percakapan perkara-perkara yang kotor. Nah, karena dianggap kada baik. Pembicaraan yang kotor.
Pembicaraan nang kada nyaman didengar jangan berbicara. Memandir orang, memandir nang sesuatu nang memalukan. Pembicaraan nang kotor. Jadi ketika puasa janganlah kita berbicara nang kada baik. Berbicara nang kotor. Dan jangan ia membuat maksiat dan jangan bertindak seperti orang yang jahil. Dalam puasa jangan senang bermaksiat. Oleh karena itu apabila ada orang lain mencoba memusuhinya atau memaki kita, maka hendaklah ia berkata di dalam hati kalau ia puasa sunnah, di hati dan di mulutnya kalau dia puasa wajib. Jadi di dalam hati aku ini dalam keadaan puasa. Apabila dia puasa sunnah, menghindar saja, jauhi. Apabila ada orang yang hendak memusuhi, ada yang membenci kita, memaki kita, kita tinggalkan. Apabila dalam sunnah kita berkata di dalam hati bahwasanya aku puasa. Tapi jika kita dalam keadaan puasa wajib, maka katakan dengan mulut bahwasanya aku sedang berpuasa. Bahwasanya aku ini berpuasa. Ketika berbuka puasa hendaklah engkau. Jadi ini menjaga puasa zahir dan batin. Ya. Menjaga puasa zahir daripada menahan makan dan minum. Menjaga daripada kemaluan, berbuat maksiat. Nah, dan ketika ada batinnya puasa yaitu pahalanya kita jaga pula. Jangan sampai pahala kita yang zahir sah tapi batinnya kada sah. Sebagaimana menghiasi ya tadi dengan mau berbohong, dengan menggibah, mengadu domba, memandang sesuatu yang dilarang oleh dalam agama dengan syahwat, bersumpah palsu. Dan ketika berbuat puasa, ketika berbuka puasa. Nah, sekarang sunnah-sunnah berbuka puasa. Hendaklah engkau berusaha supaya makanan yang engkau makan itu halal. Usahakan sebaik mungkin, usahakan sebisa mungkin bahwasanya ketika kita berbuka puasa cari makanan yang halal. Dan jangan engkau memperbanyak makan dengan makan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Berlebihan pulang, jangan balas dendam ya kita. Menang puasa seharian kada makan, pas berbuka berjubung. Yang biasa separuh piring nih jubung piring. Iwaknya macam-macam, nah jangan. Apabila engkau menghimpunkan makan siang kepada makan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memadaikan waktu makan saja, memindahkan waktu makan saja, maka tidak ada makna bagi puasamu. Sama pindah waktu makan saja. Sahur makan, pas tengah hari kada makan dipindah waktu berbuka. Double jadinya waktu berbuka. Nang di tengah hari dibawa waktu berbuka puasa. Itu kada sebagai makna tujuan daripada puasa. Jadi Imam Ghazali. Sedangkan yang dimaksud daripada puasa itu ialah memajahkan syahwat. Jadi kita menghilangkan syahwat. Syahwatmu dan melemahkan kekuatan supaya engkau dapat lebih berkesempatan untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukannya makna puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi sesungguhnya senantiasa untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasa itu? Bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi, sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih
dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Nah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perut seorang penuh dengan makanan. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram, yang halal saja Imam Ghazali diusahakan untuk jangan dipenuhi perut kita di malam hari dengan makanan yang halal, apalagi sampai makan yang haram. Nah, apabila insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan. Yang belum mengakhiri daripada majelis, sebagai biasa kita memohon kepada Allah membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan dosa-dosa kita diampuni, diberikan ilmu yang bermanfaat, dibedahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diangkat daripada seluruh penyakit zahir maupun batin, dikabulkan segala hajat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salim salaman daman ala sayyidina tanhalu bihil uqad bihil qurabu wa tunna bihil hawaidu wa tunalu bihil raqaidu wa husnul hawa wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tudah bihil hawaiju wa tunhalu bihil rawaibu wa husnul hawati wa yustafal mamahu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tudah bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul hawa Salamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Al-Fatihah. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.